Shalom AUG Kalimantan, senang sekali bisa menyapa kalian di minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, pastikan ya setiap kita datang dengan hati yang bersukacita, pakai pakaian terbaik kalian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Buat teman-teman juga yang baru pertama kali join ibadah online ini, kami ucapkan welcome home. Buat kalian juga yang belum punya komunitas rohani untuk bertumbuh, mari bergabung bersama di Connect Group. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di layar. Jangan lupa juga untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Oke, kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mau melompat bagi-Mu. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Happy Sunday! Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada saat hari ini, mari saya undang setiap daripada kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus-menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Satu yang kami pinta ya Tuhan, satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu
dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik satu hari ya Tuhan. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Raja. Oh, lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Raja. Yang mengalun hanya bagi-Mu, Raja. Yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Hanya bagi-Mu, Rajaku. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan
Sungguh Tuhan, hadirat-Mu begitu kami nikmati di tempat kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan saat ini. Kami menantikan janji-Mu. Kami percaya mujizat-Mu yang terjadi ya Tuhan. Thank you Jesus. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Biar ini menjadi doa kami ya Tuhan. Kami mau katakan, tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Kau angkat hidup kami ya Tuhan. Angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Oh, mari setiap hati menyembah-Nya. Dia nama Yesus. Kami menanti, kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi atas hidup kami. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kondisi, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu bekerja. Dia nama Yesus. Kami mau angkat suara kami menyembah yang hidup. Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup.
terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan menepati. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan di janjimu. Shalom Army of God Kalimantan, dimanapun kalian berada, baik itu yang ada di Balikpapan, di Banjarmasin, di Pontianak, di Samarinda, ataupun Palangkaraya, dan kota-kota yang lainnya yang ada di Kalimantan. Saya sungguh bersuka cita bisa menyapa setiap Army of God di ibadah online minggu ini. Saya percaya sekalipun hari ini kita gak bisa ketemu secara onsite ya, tapi hadirat Tuhan, kasih Tuhan, itu yang mempersatukan setiap kita. Hari ini kita siapkan hati kita yuk, kita sama-sama mau berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami buka hari ini hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Baharui hati kami, Roh Kudus berbicara, sampaikan firman-Mu itu dengan jelas, dengan sederhana, dan itu membangkitkan kami, membangkitkan roh kami, membangkitkan karakter kami, memperbaharui hati kami. Urapi juga hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, perkataan yang disampaikan 100% murni kebenaran firman Tuhan saja. Dan hari ini kami percaya firman-Mu itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh berbuah-buah dengan lebat. Terima kasih Tuhan. Yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Oke, Army of God. Puji Tuhan ya. Hari ini kita mau sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Love the Unlovable. Love the Unlovable. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengasihi orang-orang yang sebenarnya tidak perlu kita kasihi. Wow, kok bisa gitu ya? Nah, tapi saya mau mulai hari ini dengan sebuah fakta. Apa itu? Faktanya adalah begini Augeiers, udah jadi rahasia umum ya, dan memang udah sering banget kita tahu gitu ya, bahwa yang namanya mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita gitu ya, itu adalah hal yang sangat mudah kita lakukan. Itu adalah hal yang gak butuh effort lebih untuk kita lakukan. Kenapa? Karena orang itu melakukan hal yang sama. Orang itu melakukan hal yang kita lakukan juga, dia mengasihi kita juga balik mengasihi dia. Kita berbuat baik kepada dia, dia juga balik berbuat baik kepada kita. Jadi itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan gitu ya. Gak ada keberatan-keberatan hati tentunya untuk melakukannya. Nah tetapi Army of God sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu mau level kasih kita itu bertumbuh. Level kasih kita itu berkembang. Gak hanya kita itu bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang juga balik mengasihi kita, tapi Tuhan mau bawa kita masuk ke level yang selanjutnya, ya, yaitu love the unlovable. Kita bisa mengasihi orang-orang yang sebenarnya mereka gak perlu kita kasihi. Mereka dalam tanda kutip nih ya, kalau saya boleh ambil bahasanya, tidak layak mendapatkan kasih. Tuhan mau kita ada di level kasih itu. Ya, nah tentu saja hal ini memang tidak gampang untuk kita lakukan, susah untuk kita lakukan. Tetapi Army of God kita perlu tahu bahwa sekalipun itu susah buat kita lakukan, bukan berarti ya itu tidak bisa kita lakukan. Hari ini coba kita renungkan, coba kita ingatkan diri kita sekali lagi bahwa satu hal yang kita percaya ya bahwa ketika kita itu mengasihi Yesus dengan segenap hati kita itu mengasihi Yesus dengan seluruh hidup kita, maka kita pun pasti dimampukan untuk mengasihi siapapun.
tidak peduli latar belakang mereka seperti apa, tidak peduli apa yang mereka lakukan, entah itu mengecewakan ataupun menyakitkan, kita akan jadi pribadi yang tetap mengasihi mereka. Katakan amin ya. So hari ini Army of God, siapa yang mau naik level dalam hal mengasihi bisa lambaikan tangannya di rumahnya masing-masing. Oke, saya melihatnya dengan mata iman, saya percaya ya. So hari ini kita mau tahu dulu nih, kita mau kenal lebih dalam dulu nih ya. Apa sih yang namanya love the unlovable gitu ya. Maksudnya apa love the unlovable? Love the unlovable itu augeiros artinya adalah sebuah sikap hati untuk tetap mengasihi orang-orang yang sebenarnya tidak perlu dikasihi. Saya ulangi sekali lagi ya, love the unlovable adalah sebuah sikap hati untuk tetap mengasihi, berarti gak berubah, tetap mengasihi orang-orang yang sebenarnya tidak perlu dikasihi. Orang-orang yang sebenarnya tidak perlu dikasihi ini seperti apa augeiros? Yaitu adalah orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang gak sesuai ekspektasinya kita. Orang-orang itu layak untuk kita kasihi. Orang-orang itu perlu kita kasihi. Sekalipun mereka mengecewakan kita, sekalipun mereka melukai perasaan kita. Inilah level kasih selanjutnya yang Tuhan Yesus mau kita hidupi bersama-sama. Katakan yes ya. Nah, dan memang Army of God ya, faktanya, kenyataannya kita ini hidup berdampingan dengan orang-orang yang berpotensi untuk bisa menyakiti kita. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita gitu ya, di tengah-tengah pergaulan kita, teman kelompok belajarnya kita, ada perbedaan-perbedaan pendapat mungkin yang akhirnya dapat memicu pertengkaran gitu ya, perselisihan, konflik, dan gak jarang di tengah-tengah konflik tersebut bisa saling menyakiti, bisa orang-orang itu mengecewakan kita, bisa orang-orang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, tapi hari ini pertanyaannya adalah ketika kita diperlakukan seperti itu, bisa nggak kita tetap mengasihi mereka? Bisa nggak kita tetap memperdulikan mereka? So augeiros, kalau hari ini kalian yang ada di ibadah online saat ini, kalian hari ini datang dengan kondisi hati seperti ini. Mungkin kalian lagi kecewa, kalian lagi sakit hati dengan perlakuan orang tua kalian. Mungkin kalian ada di tengah-tengah keluarga yang orang tua gitu ya, kalau misalnya menegur itu dengan kata-kata kasar dan itu menyakiti hatimu. Atau kalian lagi berkonflik dengan teman-teman dekat kalian dan pertengkarannya hebat. Apapun kondisimu hari ini yang membuat hatimu gak enak dalam hal mengasihi, saya punya kabar baiknya. Kita bisa melakukannya. Ada cara-caranya dan hari ini Tuhan rindu memberitahukan cara-caranya dan terlebih lagi Tuhan rindu untuk setiap kita anak-anaknya bisa love the unlovable, bisa mengasihi orang-orang yang sebenarnya tidak perlu dikasihi. Sudah gak sabar dong tentunya ya. Yuk kalian bisa catat, saya mau kasih tahu cara-caranya gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ayatnya ya sebagai dasarnya. Kita buka sama-sama di Matius pasal 22 ayat 39. Ayat ini tentunya sering banget kita baca, bahkan kita udah hafal mungkin ya ayat ini. Tapi saya mau bersama dengan Army of God kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang terbaik ya. Sekalipun mungkin kalian yang lagi lihat ibadah online ini, ikut ibadah online ini belum makan siang gitu ya. Tapi ayo kita baca sama-sama dengan semangat, oke? Matius 22 ayat yang ke-39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama jelas, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh kekuatan kita. Tapi Tuhan gak berhenti jangan hanya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mau masuk ke level yang selanjutnya. Tuhan mau membawa kita ke level kasih yang selanjutnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri kita sendiri sebagai manusia. Kita tuh pasti mau dong dikasihi ya, kita pasti mau dong diperlakukan yang baik. Oleh karena itu lakukan juga kepada sesama manusiamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini jelas ya, simple tapi padat, jelas gitu. Ayat ini menyatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, titik. Berarti gak peduli mau orang itu mengecewakanmu, mau orang itu menyakiti hatimu, mau orang itu gak sesuai ekspektasimu, Tuhan mau setiap kita, engkau dan saya, kita mengasihi setiap mereka tanpa terkecuali. Kita mengasihi setiap mereka
tanpa terkecuali. Katakan saya mau, ya. Saya mau. Ya. Tidak ada yang sulit ketika kita mau melakukan perintah Tuhan. Karena dalam setiap perintah Tuhan itu ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa melakukannya dengan maksimal. Katakan amin, ya. Selalu ada cara untuk kita bisa mengasihi setiap orang-orang ini. So Army of God, ya. Yang mau kalian bisa angkat tangan dan katakan saya mau. Sekali lagi angkat tangan dan katakan saya mau. Yes, ya. Oke, Army of God. Kita masuk ke bagian selanjutnya. So, gimana caranya? Gimana Kak? Gimana C? Caranya untuk kita tuh bisa mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita. Mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Hari ini saya cuma mau bagikan 3 caranya aja sesuai firman Tuhan. Sudah siap ya AOGers? Yang sudah siap bisa katakan amin ya. Oke, yang pertama kita buka dulu ayatnya di 1 Yohanes pasal yang keempat ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 berkata begini, judulnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalian garis bawahi kata kasih itu berasal dari Allah, ya. Kemudian dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi itu ternyata dia itu lahir dari Allah dan orang itu adalah orang yang mengenal Allah. Ayat 8 dikatakan apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Yang pertama kita bisa belajar apa untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Yang pertama adalah jadikan kasih Tuhan sebagai dasar hidupmu. Jadikanlah kasih Tuhan itu sebagai dasar hidupmu. Karena jelas sekali di kitab 1 Yohanes ini menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. God is love and love is God. Allah itu adalah kasih. Jadi ketika kita itu mendekat kepada Allah, ketika kita itu membangun hubungan dengan Allah, sudah seharusnya dan memang sudah sepantasnya kita itu dipenuhi oleh kasih Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya itu pasti mencerminkan Tuhan. Dan salah satunya yang gak bisa tergoyahkan, yang gak bisa terpatahkan adalah orang ini akan semakin dipenuhi dengan kasih Allah yang melimpah. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengasihi sesama manusia apapun keadaannya. Bisa dimengerti ya saudara-saudari semuanya ya, bahwa ketika kita tahu dan kita mengenal Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah sumber kasih, maka hidup kita seharusnya sebagai orang Kristen itu melimpah-limpah dengan kasih. Dan kalau kita tahu hidup kita melimpah-limpah dengan kasih, kasih itu gak berhenti di kita, tapi kasih itu mengalir, memenuhi orang-orang yang memerlukannya. Termasuk orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip tadi tidak perlu dikasihi, tidak layak mendapatkan kasih. Ya. Untuk kita bisa mengasihi orang lain, kita itu perlu menjadikan kasih Tuhan sebagai dasarnya. Kita perlu menjadikan kasih Tuhan sebagai dasarnya. Kenapa? Karena hanya kasih Tuhan sajalah yang menyempurnakan kita dan memampukan kita. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Dan lewat kasih Tuhan itulah, itu yang memampukan kita. Itu yang membuat kita semakin hari disempurnakan. Day by day disempurnakan. Untuk kita bisa mampu mengasihi setiap orang. Katakan amin, Army of God. Ya. Caranya gimana? Gimana dong Kak supaya kasih Tuhan itu bisa terus memenuhi hatiku? Caranya simple. Selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kalian bangun hubungan dengan Tuhan di tempat kalian masing-masing, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa, minta kepada Tuhan, minta dengan hati yang haus dan lapar, minta dengan kerendahan hati dan bilang, Tuhan, aku ini manusia biasa, aku ini terbatas banget. Kadang hatiku ini masih bisa salah. Iya benar banget, kita ini manusia banyak salahnya. Dan kita ini manusia sangat-sangat berpotensi bisa salah paham, bisa salah tanggap. Oleh karena itu kita butuh Tuhan memperbaharui hati kita setiap hari dengan kasih-Nya. Minta, karena Tuhan juga berfirman kan, ketika kita minta maka pasti diberikan. Hari ini juga sama, ketika kita minta, Tuhan biar kasih-Mu penuhi aku, Tuhan pasti memenuhimu dengan kasih-Nya. Ketika kamu minta, Tuhan penuhi aku dan mampukan aku untuk mengasihi orang lain, bahkan orang-orang yang mengecewakanku, percayalah ketika engkau meminta dengan sungguh-sungguh,
Di situ Tuhan mengalirkan kasih-Nya yang melimpah. Dan itu menjadi dasar untuk engkau mampu mengasihi orang-orang di sekelilingmu. Sekalipun mereka tidak sesuai dengan harapanmu. Amin, Army of God ya. Oke. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21 mengatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kemudian karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dari ayat ini simpelnya, apa sih Army of God? It means when you love God, you love people. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tuh mengasihi sesama manusia. Love God equal love people. Love God sama dengan love people. Mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama manusia. 1 Yohanes ini sangat jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau kita aja gak bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan secara fisik, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan secara fisik? Gak mungkin. So hari ini ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita menyimpan kepahitan kepada orang-orang di sekeliling kita gak membereskan konflik atau pertikaian, tahukah kita di hadapan Tuhan kita adalah pembohong. Kita adalah pendusta. Buat apa kita aktif melayani? Buat apa kita aktif datang ke CG? Buat apa kita dipercaya ini, itu, dan segala-galanya? Tapi kalau hubungan kita dengan sesama manusia itu rusak. Hubungan kita dengan sesama manusia itu gak ada kasih di dalamnya. Apa yang kau persembahkan itu sia-sia. Di salah satu kitab perjanjian lama, saya lupa ayatnya, tapi lebih tepatnya itu di kitab Hosea gitu ya, saya lupa ayatnya. Tapi di situ dikatakan bahwa yang Tuhan mau itu bukan korban persembahanmu. Tapi yang Tuhan mau, above all, yang Tuhan mau, semua yang Tuhan mau lebih dari korban persembahanmu. Apa sih yang Tuhan mau? Kasih dan setia. Kasih dan setia, berarti yang Tuhan inginkan itu bukan pelayananmu yang diurapi, bukan itu yang utama. Yang Tuhan inginkan itu bukan kita tuh seminggu 7 hari ada di gereja gitu, bukan itu. Yang Tuhan inginkan yang terutama adalah kasih. Kasih itu melampaui apa yang bisa kita persembahkan. Hubungan kita yang baik, hubungan kita yang penuh kasih dengan sesama manusia di hadapan Tuhan itu jauh lebih berharga. So hari ini Army of God, kalau engkau bergumul di area ini, lakukanlah langkah yang pertama. Apa itu? Jadikan kasih Tuhan sebagai dasar hidupmu. Ketika kasih Tuhan menjadi dasar hidupmu, engkau akan dipenuhi kasih Tuhan yang melimpah. Dan engkau akan mampu mengasihi orang-orang yang di sekelilingmu. Katakan amin. Lalu yang kedua apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Saya gak tahu hari ini ya, tapi saya merasa bahwa ada banyak di antara teman-teman AOG yang hari ini menyaksikan ibadah online ini, kalian lagi punya hati yang pahit dengan seseorang. Kalian lagi sulit untuk memaafkan seseorang dan itu udah terjadi bertahun-tahun. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, lepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Kita lihat ya ayat firman Tuhannya di Matius pasal yang ke-18 ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kita lihat ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jika ia berbuat salah terhadap aku?" Sampai 7 kali, Petrus tanya, sampai 7 kali kah Tuhan, aku harus memaafkan orang yang bersalah, aku harus mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Tetapi kata Yesus apa? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, dan itu pakai tanda seru, bukan. Berarti ini adalah pesan yang sangat penting ya. Pesan yang benar-benar mengguncangkan hati. Kalau orang udah ngomong dengan tanda seru tuh berarti, wah ini tuh penting banget, harus disimak gitu ya. Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Titik. Angka 7
itu melambangkan angka yang sempurna. Ya kan? Dan ketika Petrus itu bertanya kepada Yesus, Yesus, haruskah aku memaafkan orang itu sampai 7 kali gitu ya? Sebenarnya di kacamata manusia angka 7 itu udah sempurna. Dan sebenarnya untuk bisa mengampuni seseorang, memaafkan seseorang, Petrus ini tuh sebenarnya kalau di kacamata manusia itu udah perfect sebenarnya, udah sempurna, gak ada masalah gitu loh. Tetapi hari itu Tuhan mengajari Petrus untuk gak cukup sampai 7 kali. Aku mau bawa kamu naik level kasihnya. Bukan kasih standar manusia. Karena cuma 7 kali doang tuh kasih standar manusia guys. Tapi Yesus membawa muridnya ini, Petrus ini, untuk melihat jauh lebih besar tentang pengampunan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bukan 7 kali Petrus, tapi dikatakan apa? 70 kali 7 kali. Kalian bisa tulis ya di kertasnya kalian gitu ya, atau kalian bayangkan di pikirannya kalian gitu ya, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Di balik, setelah tanda silang atau kali gitu ya, itu kan gak ada bilangannya. Bahkan gak ada sama dengannya, ya enggak? Kalau kita mau menjawab pertanyaan matematika, itu harus selalu ada sama dengan, bukan untuk tahu jumlahnya, ya enggak? 70 kali 7 sama dengan berarti 490. Tapi di sini Yesus itu seolah-olah bilang 70 kali 7 kali. Kayak ngegantung gitu loh. Gak ada ujungnya, kali berapa gitu ya. Sama dengan berapa Tuhan gitu kan. Yesus gak kasih sama dengan. Yesus gak kasih bilangan selanjutnya, apalagi Yesus itu gak kasih sama dengan. Kenapa? Karena hari itu Yesus mengajarkan kalau kita mengampuni orang, kalau kita memaafkan orang, itu gak boleh ada batasnya. Itu gak boleh ada kuotanya. Ya, gak kayak kita pakai kuota internet. Kalau misalnya dia 12 MB gitu ya, atau 12 GB gitu, udah selesai, ya udah kita gak bisa pakai lagi. Itu gak berlaku di pengampunan. Pengampunan itu adalah 70 kali 7 kali. Gak ada bilangan berikutnya, gak ada sama dengannya. It means Tuhan mau kita mengampuni tanpa batas. Tuhan mau kita mengampuni itu gak perhitungan berapa kali ya. Kalau misalnya udah kuotanya habis and then lu buat salah lagi, gua gak mau ampunin. Enggak kayak gitu. Tuhan mau kita mengampuni tanpa batas. Katakan mengampuni tanpa batas. Yes, mengampuni tanpa batas. Ya. Kabar baiknya gini loh Army of God. Orang yang memberikan pengampunan, justru orang itu menerima pengampunan. Kok bisa? Kita lihat ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kalian buka ya. Di Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Gini ya. Ayatnya berbunyi begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah maksudnya Army of God. Orang yang memberi pengampunan, orang itu menerima pengampunan juga dari Tuhan. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa ada sebuah hukum tabur tuai di dalamnya. Dikatakan bahwa kalau kita mengampuni kesalahan orang, kalau kita memaafkan orang yang menyakiti hati kita, maka Bapa kita di surga itu juga akan mengampuni kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, kalau kita tidak memaafkan, maka Bapamu tidak mengampuni kesalahanmu juga. Hari ini Tuhan ingatkan saya juga lewat firman Tuhan ini, jangan merasa diri kita tuh super, jangan merasa diri kita tuh hebat, jangan merasa diri kita tuh aku nih udah sempurna, aku nih gak ada cacat celahnya. Waduh, sampai selamanya kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Dan tadi di awal-awal saya juga bilang kan bahwa kita ini sangat rentan untuk berbuat salah. Kita ini sangat berpotensi untuk menyakiti orang lain. Tapi hari ini Tuhan juga ingatkan bahwa ampuni setiap orang, maka kamu pun juga akan diampuni. Kamu pun juga akan menerima pengampunan itu. Ketika kita memberi pengampunan, kita sebenarnya menerima pengampunan dari Tuhan. Ya. Kolose 3 ayat 13. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 13 berkata begini. Mari kita buka ya, Kolose pasal 3 ayat 13.
Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, perbuatlah juga demikian. Sama seperti Tuhan sudah memaafkan kita, perbuatlah juga demikian. Army of God. Seperti sebuah perumpamaan ya yang dikatakan di Matius pasal 18. Coba kita kembali dulu ya sebentar di Matius pasal 18. Tentang perumpamaan pengampunan tadi gitu ya. Saya mau bacakan dulu di ayat yang ke-23 dan seterusnya ya, coba. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Catat ya, ini ada hamba berhutang kepada raja 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sampai sini dulu. Di sini kita bisa lihat ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Tapi karena dia gak sanggup membayarnya, kemudian dia minta belas kasihan kepada raja, tolong jangan jual istri, jangan jual anak-anakku, jangan jual semua yang aku punya. Aku gak punya apa-apa. Please, aku mohon gitu ya. Dan karena raja ini berbelas kasihan, maka raja ini membebaskan hutang yang banyak itu. Tetapi kita lihat ya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau telah memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Di sini kita bisa lihat ketika hamba ini yang 10.000 talenta utangnya itu dilunaskan gitu ya, tidak dituntut untuk dibayar gitu ya. Ketika dia keluar dari istana raja dan dia bertemu dengan temannya yang hari itu hutangnya jelas-jelas jauh lebih rendah dari hutang yang 10.000 talenta ini. Ya, hutangnya itu cuma berapa tadi dikatakan? Cuma 100 dinar. Cuma 100 dinar. Nggak ada apa-apanya dengan 10.000 talenta. Tapi hamba ini mencekik temannya dan berkata, kembalikan hutangmu. Bayar semua hutangmu, lunaskan uang yang kamu pinjam. Perlakuannya adalah perlakuan hamba ini, dia gak menghargai kasih karunia yang sudah diberikan oleh raja. Dia tidak memperlakukan hal yang sama kepada temannya ini. Nah hari ini AOGers, pengampunan tuh sebenarnya harusnya kita tahu kita ini udah diampuni Tuhan. Kita tahu kita ini udah dibebaskan dari hutang-hutang dosa kita yang sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa bayar. Bahkan dengan nyawa kita. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Dia membebaskan kita dari semua hutang dosa. Dan sudah seharusnya kita memperlakukan yang sama. Kita nggak balik menyerang orang-orang yang menyakiti kita. Tapi justru kita harusnya melepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Hari ini izinkan dan buatlah komitmen di dalam hatimu. Untuk engkau melepaskan pengampunan. Untuk engkau membereskan hatimu yang pahit. Untuk engkau tidak kecewa lagi dengan orang yang selama ini mungkin menyakiti hatimu. Ini waktu yang tepat Army of God untuk melepaskan pengampunan bagi setiap mereka. Jangan sampai kita jadi orang yang
mohon maaf nih dalam tanda kutip, kita gak tahu berterima kasih sama Tuhan. Kita udah dibebaskan, kita udah ditebus dengan harga yang mahal, tapi kita malah menuntut orang sana sini. Kita malah memperlakukan orang lain tidak dengan kasih, karena hati kita dipenuhi dengan kepahitan. Kalau Tuhan memperlakukan kita dengan kasih, sudah seharusnya kita juga memperlakukan orang lain dengan kasih dan mengampuni mereka. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama, jadikan kasih Tuhan sebagai dasar hidupmu. Yang kedua, lepaskan pengampunan. Yang ketiga, yang terakhir adalah lakukan perbuatan kasih. Kasih itu gak hanya sekedar diucapkan aku mengasihimu, tapi perlu ada perbuatan nyata yang menyatakan bahwa you love that people so much. Kamu mengasihi orang itu dengan sepenuh hatimu. Kita buka ayatnya di Lukas pasal 22. Lukas 22 ayat 47 sampai 51. Ya. Lukas 22 ayat 47 sampai 51. Ini menceritakan tentang penangkapan Yesus ya setelah dia berdoa di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 47 sampai 51. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Coba teman-teman AOG perhatikan kalimat yang terakhir dari ayat 51. Lalu ia ini Yesus ya. Lalu ia menjamah telinga orang itu, telinga imam besar yang hari itu datang untuk menangkap Yesus ya. Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wow, di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak ideal. Di tengah-tengah situasi di mana Yesus dihianati oleh muridnya. Yesus ditangkap, Yesus diserahkan. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yesus punya hak untuk marah. Yesus punya hak untuk bahkan menghalau mereka. Tapi Yesus gak lakukan itu. Yesus sebenarnya adalah Tuhan Raja di atas segala raja yang bisa melakukan apapun untuk menghalau bahkan membinasakan orang-orang ini loh. Tapi dia gak mau pakai hak itu. Saya buka dulu ayatnya ya sebentar di Matius 26. Matius 26 ayat 53 sampai 54. Maksudnya hak Yesus itu seperti apa? Matius pasal 26 ayat 53 sampai 54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ini sebenarnya menunjukkan kuasa yang bisa Yesus lakukan. Hari itu sebenarnya Yesus bisa aja berseru kepada Bapa di surga, dan Bapa di surga pun bisa dengan segera mengirim 12 pasukan malaikat untuk menghalau orang-orang itu, untuk membinasakan orang-orang itu, bahkan membinasakan Yudas saat itu juga. Yesus bisa, Jesus can do it. Yesus bisa lakukan itu. Tapi Yesus menahan dirinya. Aku gak lakukan itu. Karena kalau aku lakukan itu, misi keselamatan untuk umat manusia yang berdosa ini tidak akan pernah tergenapi. Kalau Yesus gak mati di kayu salib, kalau Yesus hari itu gak menyerahkan dirinya buat ditangkap, engkau dan aku tidak akan pernah mengecap dan hidup dalam keselamatan. Never. Dan luar biasanya apa Army of God? Yesus udah gak pakai haknya sebagai anak Allah. Dan di Lukas 22 tadi ayat 51, kita bisa lihat Yesus bisa dan tetap melakukan perbuatan kasih. Menyembuhkan telinga imam besar yang hari itu dipotong oleh salah satu muridnya. Bisa gak kita lakukan hal ini? Di tengah-tengah situasi yang tidak gampang, di tengah-tengah kita diserang sana sini, kita ditaruh pada situasi yang tidak menyenangkan, kita bisa sakit hati, kita bisa kecewa, kita bisa terluka. Tetapi maukah kita memilih untuk tetap
melakukan perbuatan kasih. Seperti yang Yesus lakukan. Dia tetap melakukan mujizatnya. Dia tetap menyembuhkan imam besar itu. Telinganya jadi kembali. Dia bisa mendengar kembali. Telinganya jadi utuh. So hari ini Tuhan tanya di hati kita, apakah kita masih bisa, apakah kita tetap mau berbuat baik, berbuat kasih, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita diperlakukan tidak adil. Matius 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa itu adalah tindakan kasih yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa aku mengampuni kamu. Memberikan sesuatu, berbuat baik, memberikan tumpangan, apapun itu, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka gak perlu dikasihi. Tuhan bertanya, maukah engkau mengasihi mereka? Maukah engkau melakukannya? Kalau ajaran dunia berkata benci aja, orang yang melakukan hal yang gak baik, orang yang berbuat tidak oke, gak perlu dapat perlakuan kasih, gak perlu dapat perbuatan baik. Gak usah repot-repot. Itu ajaran dunia. Tapi hari ini kita ini anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ajari kita, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, kasihilah orang-orang yang menyakitimu. Dan berdoalah supaya hidup mereka diubahkan dan diberkati Tuhan. Ayo Army of God, doakan orang-orang yang menyakiti hatimu. Doakan orang-orang yang hari ini memperlakukanmu dengan tidak baik. Doakan mereka. Percayalah lewat doamu, Tuhan itu gak hanya mengubahkan hidupmu aja, tapi Tuhan bisa mengubahkan hidup orang itu. Katakan amin. Orang yang tetap melakukan perbuatan kasih, sekalipun ia disakiti, orang itulah yang akan menuai kemenangan. Mungkin di mata dunia, kamu mengasihi orang yang menyakiti kamu tuh kalah. Harusnya kamu balas dong, untuk menunjukkan bahwa kamu tuh lebih hebat dari dia. Untuk menunjukkan bahwa kamu tuh gak bisa digituin. Ajaran dunia berkata seperti itu. Dan itu adalah sebuah hal yang menunjukkan kemenangan. Tapi di mata Tuhan, di mata kerajaan surga, kamu kalah. Karena kamu melakukan hal yang sama. Kamu meresponi hal yang negatif dengan hal yang negatif. It means kamu kalah sebenarnya. Engkau kalah, Augeiers. Tapi hari ini di mata Tuhan, kemenangan itu berbicara adalah engkau tetap melakukan perbuatan kasih. Sekalipun engkau disakiti, itulah kemenanganmu. Seperti Yesus. Dia tetap memikul salib. Dia tetap taat sampai dia mati di kayu salib. Sekalipun kiri dan kanan mengolok dia, sekalipun dia diludahi, sekalipun dia dihianati, bahkan dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, Yesus bisa kecewa. Tapi Yesus gak memilih untuk kecewa. Yesus tetap melakukan dan menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan kita semua. Karena Yesus mengasihi kita. Hari ini juga sama. Ketika kita bilang aku mengasihi Tuhan, maka aku juga mengasihi sesama manusia. Dan gak peduli mau kamu disakiti, mau kamu dikecewakan, engkau akan menjadi pribadi yang tetap melakukan perbuatan kasih dimanapun engkau berada. Katakan amin, Army of God. Ya, mengasihi orang-orang yang mengecewakan dan menyakiti hatimu adalah keputusan yang tepat. Seperti yang saya bilang tadi, orang yang melepaskan pengampunan, orang itu akan menerima pemulihan dan kemenangan. Kalau kita hari ini berkomitmen untuk mengasihi orang-orang yang melukai hati kita, kita itu adalah orang yang menang di mata Tuhan. Kita ini adalah orang yang bebannya itu dilepaskan sama Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi ini, teman-teman PAW bisa naik ke atas ya. Di bagian yang paling terakhir ini, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Tahu nggak Augeiers? Sebenarnya ya, orang yang tidak mau mengasihi sesamanya, orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, itu sebenarnya adalah orang yang kalau dia tuh jalan kemana-mana, itu seperti bawa tas ransel yang berat banget. Bebannya tuh berat banget, banyak banget di dalam barang-barang yang dia bawa. Bebannya tuh berat banget. Nah, sekarang saya tanya nih sama Augeiers, kalau
kita bawa tas ransel dengan banyak beban yang berat, kira-kira nih, lu bisa lari gak? Gak bisa. Susah, larinya tuh akan membuat kita capek, lelah, karena bebannya berat banget men. Jangankan lari, jalan aja kita pasti akan lambat, terseok-seok, karena bebannya berat. Sama, hari ini kalau kita masih bertahan dengan hati kita yang pahit, kalau kita hari ini masih bertahan dengan hati kita yang gak mau mengampuni dan gak mau mengasihi, tahu gak? Itu seperti engkau membawa tas ransel yang berat itu. Itu hanya akan memperlambat dirimu, bahkan menghambat dirimu untuk sampai kepada rencana Tuhan yang besar. Ingat anak-anak muda, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan punya planning yang besar dalam hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu besar dan hebat. Tapi hari ini, jangan sampai hati kita salah. Jangan sampai hati kita dipenuhi kepahitan, dipenuhi dengan ketidakmauan untuk mengampuni. Why? Itu hanya akan menghambatmu untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Hati yang pahit itu bukanlah modal yang bisa dipakai Tuhan. Enggak. Makanya kenapa Daud itu adalah man after God's own heart. Orang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Why? Karena dia gak izinkan hal-hal pahit itu menguasai hatinya. Sekalipun Saul berulang kali mencoba membunuh Daud, sekalipun Saul merancangkan banyak hal yang jahat, tapi Saul memilih untuk tetap mengasihi Saul dan menghormati Saul. Itulah kenapa Tuhan mengangkat Daud, menjadikan dia raja yang masyhur, menjadikan dia raja yang menuai banyak kemenangan. Kenapa? Karena dia gak memelihara hati yang pahit. Karena dia memilih untuk tetap mengasihi, sekalipun musuhnya tidak mengasihi dia. Ini kunci kemenangannya. Kunci kemenangan kita dalam hidup ini bukan hanya kita tuh dekat dengan Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi ketika kita membiarkan hati kita ini bebas, lepas dari kebencian, kepahitan, dan segala sikap hati yang tidak benar dalam hal mengampuni, disitulah Tuhan akan membawamu kepada kemenangan yang gilang gemilang. Ya, so hari ini Army of God, pilihlah untuk love the unlovable. Kasihi orang-orang di sekitarmu, bahkan yang menyakiti hatimu. Karena itulah kunci kemenanganmu. Amin. Ayo kita datang sama Tuhan. Dimanapun kalian berada, yuk persembahkan hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memenuhi hatimu sekali lagi dengan kasih Tuhan. Apapun kondisi hatimu hari ini, Tuhan gak menolak. Tuhan gak menolak, Tuhan terima. Mau kalian hari ini dengan hati yang pahit, dengan hati yang penuh kekecewaan, Tuhan itu mengerti. Tuhan itu sangat mengerti. Biarkan hari ini Tuhan memulihkan hatimu. Mari kita nyanyikan lagu ini, katakan bersama. Pasti lemah lembut. Yes Tuhan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Katakan sekali lagi. Yes Tuhan. Pasti biar kasih-Mu yang lembah lembut penuhi kami sekali lagi Tuhan. Pasti biar kasih-Mu itu mendorong kami, memotivasi kami buat memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu Army of God. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
dari awal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan. Ajarilah kami, Amin Tuhan. saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Army of God, di rumah kalian masing-masing, ayo renungkan firman Tuhan ini sekali lagi. Love the unlovable itu memang sulit untuk dilakukan. Apalagi mungkin kalian disakiti bertahun-tahun, kalian hatinya gak enak selama bertahun-tahun, diperlakukan dengan gak baik selama bertahun-tahun. Ya, Tuhan pun mengerti, itu gak gampang. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, tidak gampang atau sulit itu bukan berarti kita gak bisa. Kalau Tuhan sudah memberikan sebuah ketentuan, Tuhan itu sudah memberikan sebuah perintah, it means you can do it. Kita bisa melakukannya. You can do it. Hari ini bukalah hatimu selebar-lebarnya. Biarkan Tuhan memulihkan hatimu. Hari ini saya mau menantang setiap Army of God. Kalau engkau hari ini memelihara kepahitan kepada orang tuamu, kepada saudaramu, kepada siapapun itu, maukah hari ini dengan kerendahan hatimu engkau datang kepada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu masing-masing dan katakan kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, pulihkan hatiku. Aku mau mengampuni, aku mau memaafkan, aku gak mau memelihara kepahitan. Ayo Army of God, jangan pelihara hati yang pahit. Jangan pelihara hati yang tidak mengampuni. Karena itu hanya akan membuat engkau kalah dalam hidup ini. Buat engkau yang mau, angkat tanganmu di tempat. Kita nyanyikan chorusnya saja. Ajarilah kami ini. Come on Army of God, nyanyikan bersama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan, ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Army of God, buat setiap tangan-tangan yang terangkat,
Hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap kepahitan, setiap hati yang tidak mengampuni, setiap hati yang berbeban berat, saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan, Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini, kami berkomitmen mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama manusia. Apapun yang mereka lakukan, menyakiti kami, melukai kami, dalam nama Yesus mulai hari ini, kami berkata, kami mengampuni mereka, kami mengasihi mereka. Dan hari ini kami percaya dalam nama Yesus, beban-beban yang ada, beban kepahitan, beban hati yang berat, Tuhan sudah angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih Tuhan hari ini menjadi dasar untuk kami mengasihi, untuk kami mengampuni, dan untuk kami berbuat kasih. Mulai hari ini, Army of God, jadilah anak-anak Tuhan yang murah hatinya untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memaafkan. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Setelah ini, ketika kalian sudah mengampuni orang tersebut, mulailah sapa orang tersebut, ya. Berikan kata-kata yang membangun kepada orang tersebut, atau berikan sesuatu yang kalian bisa berikan kepada orang tersebut. Ketika kalian melakukannya, itu menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang menang. Kalian adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Angkat tanganmu Army of God di tempatmu masing-masing. Terimalah hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak terbatas memenuhi hatimu. Oleh karena itu kasihi juga setiap orang 70 kali 7 kali tanpa batasnya. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati cita-citamu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberikan juga kekuatan, kesehatan, jauh dari virus apapun dalam nama Yesus, itu tidak akan ada dalam hidupmu. Tuhan memberikan rancangan yang indah dan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau keluar dan masukmu. Tuhan memberkati engkau secara jasmani bahkan secara rohani. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, and see you next week Army of God.